Destinasi Ibu Dewi. Kemudian saya perkenalan dulu ya, saya selaku MC di acara hari ini mengucapkan dengan bangga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini. Kemudian terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat. Untuk acara presentasi dari Ibu Dewi tentang berbagi pemahaman dan pengetahuan model 1.4 budaya positif. Kemudian hadirin Bapak Ibu guru yang berbahagia, perkenalkan saya di sini akan menyampaikan susunan acara dalam pembukaan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga langsung acara inti adalah presentasi. Kepada Ibu Siti Mutmainah, sebelumnya kalau kita buka acara hari ini, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya langsung saja sambutan kepada Ibu Siti Mutmainah. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua dan Ibu Dewi Susanti selaku CGP Angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri serangkaian kegiatan dari Bu Dewi, yaitu tentang diseminasi. Dan tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru. Semoga acara hari ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi nanti yang disampaikan oleh Bu Dewi bisa dilanjutkan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semua, dan akan menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, maju, dan selalu berjaya. Seperti semangat SMK, yaitu SMA, SMK selalu bisa. Jadi bisa apa saja di situ. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada acara ini, yaitu presentasi dari Ibu Dewi. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK PGRI Bojonegoro, Ibu Siti Mutmainah SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan-karyawan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dalam acara berbagi pemahaman dan pengetahuan modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam tetap kita panjatkan kehadirat Robi Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin berdiri di depan. Sekali lagi mohon izin. Tujuan dan maksud saya di sini adalah bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena panjenengan lebih senior dan lebih banyak pengalamannya. Yang saya sampaikan di sini nanti adalah merupakan tugas dari proses pendidikan guru penggerak di angkatan 10 tahun ini. Dan tugasnya yaitu salah satunya adalah berbagi pemahaman dan pengetahuan atau yang biasa disebut dengan diseminasi di modul 1.4 tentang budaya positif.
Nanti di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi nanti mohon maaf kalau dalam penyampaian saya masih ada yang keliru dan kurang berkenan dalam penggali panjenengan. Langsung saja, ya. Ini untuk pemantik dulu Bapak Ibu. Untuk pemantik pertama, ya, tentang nanti langsung mau dijawab setuju atau tidak setuju. Atau Jadi yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nama buatan Bapak Ibu? Setuju. Oh ada yang tidak, ada yang setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Ada yang tidak? Bervariasi lagi guys. Setuju Mbak Bisa? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua gitu. Ya Bapak Ibu, ini disimpan mawon jawabannya terkait setuju atau tidak. Nah nanti kita ungkap di belakang. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit. Tadi yang mungkin Bu Siska. Oh, monggo. Bu Siska Pripun. Yang mana Bu yang kurang setuju atau tidak setujunya? Untuk pertanyaan yang pertama Bu Dewi, tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya ini saya setuju. Setuju. Karena hukuman ini kan diberikan untuk anak-anak yang rata-rata itu melanggar aturan. Sedangkan untuk hukuman atau aturan itu kan dibuat untuk mendisiplinkan anak. Jadi kalau mereka melanggar itu diharapkan anak paham, oh ternyata kalau aku melanggar aturan itu akan ada konsekuensinya seperti itu. Terima kasih Bu Siska. Kita tepuk tangan nih. Berbagi-bagi pemberian hukuman. Oh belum untuk belum. Yang kedua Bu. Itu pernyataan yang kedua di mana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak semua hukuman itu membuat anak jaya. Justru ada siswa kalau dikasih hukuman malah tambah malas sekolah. Oh begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bu Lutfi. Tepuk tangan. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan jawaban Bapak Ibu. Pokoknya kita simpan dulu betul salahnya. Nanti kita akan ketemu mungkin jawaban ini di materi. Oh, tadi saya menjawab betul setuju seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon izin nanti menyampaikan topik bahasan pada hari ini, yaitu ini terkait yang saya pelajari juga di modul 1.4. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada keyakinan kelas, yang ketujuh ada segitiga restitusi. Jadi ada 7 pokok bahasan Bapak Ibu. Semangat semangat kita belajar saja ini. Tidak usah terlalu aduh bagaimana nanti. Ini sambil disambi boleh seadanya Bapak Ibu. Nah, kita ke yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Kita semua sudah mengetahui kita sekarang berada di era apa Bapak Ibu? Merdeka belajar. Jadi di era yang sudah maju sekali untuk perkembangan pendidikannya. Jadi nanti sebelum ke merdeka perubahan paradigma belajar ini saya sampaikan sedikit tentang kutipan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Beliau itu menyampaikan bahwasanya seorang pendidik itu layaknya petani Bapak Ibu. Jadi seorang petani yang menanam jagung ataupun menanam padi, petani tersebut harus selalu apa Bapak Ibu? Merawat padinya, memberi pupuk, melihat kecukupan airnya, selalu menjaga dari hama, diberi obat anti hama. Jadi bagaimana biar padi tersebut nanti bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Itu layaknya kita seorang pendidik Bapak Ibu. Jadi akan tetapi Pak Tani tetap tidak bisa Bapak Ibu merubah padi yang ditanam menjadi sebuah jagung. Kodratnya padi tetap akan tumbuh padi. Mau disemai sebaik apapun, diberi pupuk yang sangat bagus, tapi tetap
tumbuhnya pasti padi. Selayaknya kita mendidik anak Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah kodrat-kodratnya anak. Jadi anak sudah mempunyai kodratnya sendiri. Kita hanya bisa menuntun lakunya anak, menuntun mereka agar menemukan bagaimana pendidikan yang semestinya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dari dasar itu kita harus mulai membuka diri Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan seorang anak itu memang harus Bapak Ibu guru yang menuntun dalam artian membersamai setiap proses anak, pendidikan yang berpusat pada anak, seperti itu, ya. Itu sedikit kutipan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu pemantik yang kedua. Nah, ini ada kegiatan kepal tangan. Kita sambil olahraga gitu ya. Terakhir kapan ini mengepalkan tangan Bapak Ibu? Setiap hari ya. Apa untuk apa? Menonjol. Nah, jadi kita untuk semangat pagi kita selalu mengepalkan tangan. Nah, ini Bapak Ibu wilayah ya. Silahkan kita cermati. Jadi kegiatan kepal tangan ini nanti kita akan berperan Bapak Ibu. Ada A dan ada B. Nah, itu nanti diibaratkan Bapak Ibu bersama dengan rekannya sampingnya gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sobek secari kertas. Nah, sobek secari kertas dan tuliskan sesuatu yang berharga dalam dalam kertas tersebut. Nah, kertas tersebut silakan ditulis sesuatu yang berharga. Nanti teman yang satunya berusaha dengan sekuat tenaga untuk merayu, menghardik mungkin, mengancam agar kepala tangan temannya itu terbuka. Mata deh. Bagaimana? Sudah dari kami ya Bapak Ibu. Semoga yang mau mengepalkan tangan. Oh iya, Bu Rofi sama Bu Nana. Semoga kita praktekkan. Nah, sesuatunya sudah ditulis. Ya, monggo. Kita lihat bagaimana apakah berhasil atau tidak ya kira-kira ya. Untuk apa? Kita mau lihat. Kenapa kamu mau pengen lihat apa yang ada di sini? Penasaran ini isinya apa? Bu Rofi penasaran. Ini sesuatu yang begitu berharga buat saya. Apa? Ayo dong. Buka. Rahasia, jangan. Kalau nggak Jangan. kamu buka, kamu nanti pulang sekolah aku pukul sampai sepatu. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Kamu kan pengen sepatu, ya kan? Iya. Saya Iya. nggak takut. Kamu katanya pengen sepatu ini. Nanti kalau kamu nggak mau, saya pukul dulu. Saya nggak takut. Nanti kamu akan saya pukul, ganti saya pukul. Boleh. Ini kan buka. Nanti kamu pukul aku mukul kamu, kita pukul. Jangan, ini sesuatu yang begitu berhasil buat saya. Bukan mengenai. Katanya kamu temanku, kok kamu gitu tuh Dan Bu sekarang? Rofi dengan semangat hati tetap merayu. Jangan. Buka. Jangan. Nanti akan ganti dengan apa? Kalau saya mau membuka ini. Kamu maunya apa? Nanti aku beli. Apa? Coba katakan. Aku tahu keinginanmu yang sangat kamu pendam, tapi kamu tidak bisa mewujudkannya. Apa itu? Ayo, aku mau ngajak kamu liburan. Kemana dulu? Kemana liburannya? Kalau liburan cuma ke Sarangan, dekat itu. Ya, kan aku kemarin sudah liburan ke Jogja. Katanya kamu pengen liburan juga. Iya. Terus katanya kamu nggak diizinin sama orang tuamu. Katanya nggak punya uang, ya kan? Tadi katanya aku teman kamu, kenapa kamu akhirnya kau ninggalin aku ke Jogja Ya, ya? katakan kamu nggak mau buka ini. Coba kamu mau apa lagi? Kamu tawarkan apa lagi? Ini aku kan bisa mau membuka? liburan nih, aku mau liburan lagi nih. Kemana lagi? Kamu kan katanya pengen ke pantai kan? Iya. Nah, ini aku mau ke pantai Klayan sama ayah ibuku, sama Jadi adikku, sama merayu. kakakku. Nah, kamu mau nggak? Nanti aku ajak kalau kamu buka. Buka ya. Itu kepinginanku itu. Iya, makanya buka dulu ya. Buka ya. Ya, akhirnya. Buka ya. Buka ya. Terbuka Bapak Ibu akhirnya. Oke, terima kasih Bu Nana sama Bu Ovi. Oke, silakan. Bu Ovi merayu Bu Nana untuk membuka kepalan tangannya. Nah, sekarang kita tanya sama Bu Nana, kenapa kok Bu Nana sampai membuka kepalan tangannya, Bu? Karena saya membutuhkan dan menginginkan apa yang ditawarkan oleh Bu Ovi, dan kebetulan saya belum mempunyai apa yang saya inginkan itu. Makanya Masya saya Allah. akhirnya
bersedia membuka. Ya, akhirnya bersedia membuka karena Bu Nana membutuhkan apa yang ditawarkan Bu Opi. Lalu bagaimana tadi Bu Opi usaha merayu? Sebenarnya saya sudah merayu Bu Nana itu dengan sangat keras ya. Yeah. Tapi Bu Nana itu orangnya kekeh sekali. Iya. Nah, terus pada akhirnya saya itu kan punya sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Bu Nana. Iya, Yaitu betul. dia itu ingin sekali liburan ke pantai. Oh, tahu kuncinya ya. Makanya Iya. saya mengajak mengiming-imingi dengan liburan ke pantai. Iya. Terima kasih Bu Opi sama Bu Nana. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Nah, itu tadi nih Bapak Ibu. Jadi genggaman tangan akhirnya terbuka karena Bu Nana membuka tangannya. Bu Opi mau berusaha meraih sekuat tenaga dengan pada akhirnya berhasil Bu Nana membuka tangannya. Lalu kita kaitkan dengan paradigma tadi Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol ini merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak berkeinginan untuk melakukannya. Jadi tidak memilih untuk melakukannya. Jadi maunya Bu Nana tadi membuka tangannya karena untuk menutup ataupun membuka. Seperti itu halnya juga kepada murid kita. Jadi murid tersebut pada dasarnya mau diatur atau mau dikontrol karena murid itu terbuka, membuka diri. Ya, jadi kalau mau sekekeh apapun kita menasihati anak, merayu anak, mendidik anak, kalau anak tersebut tidak mau membuka dirinya, tidak mau menerima apapun yang kita sarankan, kira-kira masuk apa tidak Bapak Ibu saran kita? Tidak masuk ini. Jadi kita harus membuat anak untuk membuka dirinya. Itu jadi ya, ilusi guru mengontrol. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi berbagai bujukan tadi dari Bu Opi, diajak jalan-jalan, diajak beli apa, beli jajan dan sebagainya. Karena Bu Nana tertarik. Nah, itu sebuah apa? Ketertarikan dari penguatan bahasa. Jadi tertarik dengan diajak jalan-jalan karena itu kebutuhannya Bu Nana. Pada akhirnya Bu Nana mau membuka tangannya. Jadi itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Jadi harapannya kita ke murid juga memberikan sesuatu yang efektif Bapak Ibu. Terus yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, jadi jangan sampai kita terjadi nih Bapak Ibu. Jadi kita dalam ilusi itu kita memberikan kritikan. Misalnya nanti tadi Bu Opi, nanti kamu tak hadir, nanti kamu tak pukul. Nah, itu sebuah ancaman gitu. Nah, yang kalau murid tersebut tidak siap menerima ucapan ataupun perilaku tersebut, tindakan, nah jadi murid akan merasa dirinya gagal seperti itu karena mendapatkan sesuatu hal atau jas dari Bapak Ibu gurunya. Terus yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh apa tidak Bapak Ibu sebenarnya memaksa? Tidak boleh. Mau kita dewasa, saya ini gurumu loh. Kamu pelajarannya Bu Dewi harus mendapatkan nilai 10, 100 dan harus mengikuti setiap saat pembelajarannya Bu Dewi. Itu terkesan sangat memaksa meskipun tujuannya baik, tapi ternyata tidak dibenarkan karena pada dasarnya kita orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa. Nggih mau buatan. Yang kedua ada paradigma stimulus atau teori kontrol. Nah, ini jadi responnya tadi ya, respon-respon yang terkait teori kontrol ilusi tadi. Jadi ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua ada semua perilaku murid memiliki tujuan. Jadi tujuan saya membuka genggaman tangan tadi, Bu Nana tadi, biar saya diajak Bu Opi jalan-jalan. Jadi semuanya ada tujuannya Bapak Ibu. Ini berlaku untuk
kita juga nih. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Mau diam, mau tersenyum, itu adalah hak prerogatif dari diri kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul ya? Mau 24 jam kita mengawasi anak didik kita selama di sekolah, kita tidak bisa Bapak Ibu melihat secara 100% perilaku anak tersebut. Terus yang keempat ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, yang terakhir ada model berpikir menang-menang. Nah, nanti kita teruskan di pembahasannya. Itu tadi terkait teori ilusi atau teori kontrol. Di paket Bapak Ibu yang sudah saya bagikan ya, ini ada map-mapnya, jadi pembelajaran kita. Nah, jadi alurnya tadi ya, ada teori kontrol dari William Glaser. Nah, bukan saya yang menyampaikan di Bapak Ibu, ini dari teori William Glaser. Nah, yang tadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol pilihan Anda. Nah, ini maknanya kepada makna disiplin Bapak Ibu. Jadi makna disiplin. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya nanti terkait apa saja? Ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, sama ada keyakinan bebas. Nanti kita kupas satu persatu. Terus yang ketiga ada model berpikir menang-menangan atau menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, itu. Terus yang ketiga ada realitas, kebutuhan, kita berusaha memaknai pandangan orang lain tentang dunia. Nah, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kaitannya tentang kebutuhan dasar kita. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal itu terkait dengan kebutuhan dasarnya. Bu Nana mau diajak jalan-jalan Bu Opi karena Bu Nana memiliki kebutuhan dasar, ingin disayangi mungkin, karena ingin diajak jalan-jalan, merasa senang, seperti itu ya. Itu terkait kebutuhan dasar. Nah, kita gali Bapak Ibu nanti kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita ke makna disiplin. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar makna disiplin? Apa kira-kira disiplin itu? Itu kaitannya sesuai dengan aturan. Oke, terus oke. Jadi disiplin itu kaitannya dengan aturan. Yang ada di pandangan kita maupun peserta didik kita bahwa disiplin itu ada karena adanya sebuah aturan. Betul ya kan? Kalau tidak ada aturan berarti boleh bukan disiplin. Nah, berarti harus ada aturan dulu baru disiplin. Paradigmanya anak sekarang seperti itu. Namun dalam budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dengan untuk mendapatkan kepatuhan tadi. Harus patuh karena ada peraturan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin itu rata-rata tidak nyaman Bapak Ibu karena ada aturannya. Lalu nilai kebajikan universal apa saja nanti yang bisa kita munculkan untuk menciptakan budaya positif itu? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sudah sangat erat dan banyak sekali kita mengenal nilai kebajikan sebenarnya ya. Di sini adalah nilai kebajikan itu sendiri merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi diharapkan setiap individu itu mempunyai nilai-nilai kebajikan, bersifat universal. Nah, ini jadi salah satu nilai kebajikan yang selalu kita gaung-gaungkan dan sudah kita terapkan di sekolah kita. Apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Apa saja ya? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ngoten nggih. Niku P5-nya kita, profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang berusaha kita terapkan ke anak didik kita. Nah, karena pada dasarnya apa Bapak Ibu?
tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu mendorong anak untuk lingkungan menghargai diri mereka sendiri. Jadi terus nilai-nilai yang mereka percaya bahwa memiliki motivasi, nah itu adalah hak prerogatif anak. Jadi anak berhak untuk memilih nilai kebajikan, mendapatkan nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi nanti lalu bagaimana Bapak Ibu kita menciptakan disiplin positif ini kepada murid-murid ini? Nah, bagaimana kita menularkan biar anak mempunyai disiplin positif, mengetahui nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Okay. Nah, kita ke selanjutnya nih Bapak Ibu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi ini setelah kita belajar nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita munculkan, disiplin positif yang seperti apa yang harus kita ciptakan di lingkungan sekolah. Sekarang kita mempelajari bagaimana tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi itu. Nah, Bapak Ibu, di depan sudah tampak ya, ada 3 teori motivasi perilaku. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya saya masuk tepat waktu biar tidak dihukum, biar tidak disuruh menyapu halaman. Itu termasuk pada motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal. Jadi tumbuh dari luar karena tadi aturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, jadi itu juga teori motivasi dari eksternal. Saya akan ikut pelajarannya Bu Dewi kalau mendapatkan nilai 100 pada mapel akuntansi dasar. Misalnya itu karena terkait apa hukum dan penghargaan ya. Nah, lalu yang harusnya kita munculkan pada diri anak itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu terkait motivasi internal. Dan internal motivasi ini adalah salah satu tujuan disiplin positif kita tadi. Nah, kita harus mempunyai tujuan untuk memunculkan motivasi internal dalam diri anak agar menciptakan disiplin positif di sekolah. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, lalu yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi ada pertanyaan menghukum dengan menulis, menyapu tadi karena terlambat. Nah, nanti kita kaitkan Bapak Ibu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya tadi. Nah, di sini tadi termasuk gunanya mendapatkan motivasi, tertarik untuk membuka tangannya karena mau diajak jalan-jalan. Nah, itu nanti pengaruh, ada beberapa pengaruhnya dalam motivasi. Nah, yang pertama dihukum oleh penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pemberian penghargaan itu ternyata mempunyai efek Bapak Ibu. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya saya masuk setiap hari Jumat ini karena di sekolah itu ada Jumat berkah misalnya ini. Nah, itu karena mendapatkan itu. Nah, suatu ketika tidak diadakan Jumat berkah, anak-anak akan bertanya-tanya, kenapa tidak ada Jumat berkah? Nah, akhirnya besoknya ditanya lagi, kenapa tidak masuk? Karena sebenarnya saya mencari Jumat berkahnya itu. Nah, nanti kita akan tarik itu motivasi anak tersebut di kebutuhan dasarnya. Nanti kita pelajari juga. Oh, ternyata anak tersebut tidak masuk karena masuk hanya karena ingin mendapatkan nasi Jumat berkah. Misalnya seperti itu nih Bapak Ibu. Dan kemudian ada penghargaan yang menghukum. Nah, ini penjelasannya, penghargaan yang menghukum.
Jadi penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah sekarang sudah tidak dibolehkan ya sistem ranking di sekolah, boleh dibuat ledgernya, cuma tidak boleh disampaikan secara umum di depan anak karena ternyata itu mempunyai efek keperilakuan Bapak Ibu. Jadi anak akan merasa saya tidak dapat ranking 1 di kenaikan kelas ini, saya hanya dapat ranking nomor 1 dari belakang misalnya. Jadi anak akan memunculkan rasa mindernya, ketidakpercayaan diri, makanya tidak dimunculkan dan tidak efektif penghargaan melalui menghukum itu. Terus ada lagi penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi misalnya. Jadi kamu akan saya beri penghargaan di mata pelajarannya Nana misalnya, kalau kamu mampu membuat puisi dari hasil karanganmu sendiri. Dia terpaksa Bapak Ibu membuatnya karena mau mendapat penghargaan dari Bu Nana. Seperti itu. Jadi itu penghargaan yang mematikan kreativitas. Besoknya kalau Bu Nana tidak menyampaikan di depan di awal, kalau siapa yang bisa membuat puisi dengan dari dalam dirinya nanti akan saya beri penghargaan. Besoknya tidak menyampaikan seperti di awal dan anak hanya langsung disuruh membuat puisi saja, itu kebanyakan anak tidak akan termotivasi. Motivasinya hilang karena tidak ada penghargaan itu tadi. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, jadi tadi tidak efektif ya, menghilangkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin boleh ya kalau jangka pendek, tapi kalau terus-terusan diharapkan anak melakukan sesuatu karena mendapatkan hadiah, itu jangka panjang efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah harusnya misalnya di kelas nih Bapak Ibu ya, di kelas pembelajaran. Nah ada satu anak yang selalu menonjol dalam pembelajaran. Dia selalu aktif, selesai tugas, dan setiap saat kita selalu memuji dia. Nah, memuji si A selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kamu bagaimana? Kamu kok telat? Kamu kok belum selesai? Nah, itu akan memunculkan apa? Merusak hubungan, memunculkan rasa iri pada anak satu dengan anak yang lain. Akibatnya hubungan antar anak itu terkadang tidak baik. Jadi itu tadi tentang penjelasannya terkait motivasi tentang penghargaan. Lalu bentuk program kebajikan seperti apa yang harusnya kita terapkan Bapak Ibu? Yaitu apresiasi. Nah, bagaimana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini tetap ada hal-hal yang harus diingat, yaitu beri pengakuan secara khusus, misalnya pada anak si A dalam rapotnya itu biasanya seperti itu ya, diberi pengakuan secara khusus, perkembangannya apa, seperti itu, kekurangannya apa, terus pengakuan secara pribadi terkait misalnya penyelesaian tugas, nah itu secara pribadi. Terus pemberian pengakuan kepada semua murid dan bergantian itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Meskipun di kelas kita tadi hanya ada satu yang menonjol, kebanyakan anak tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, tetap kita apresiasi kerja kerasnya, sudah mengerjakan, sudah mengikuti pembelajaran, seperti itu tuh memunculkan rasa dihargai seorang anak. Oh meskipun saya belum selesai, Bapak Ibu guru tetap memberikan apresiasi, seperti itu ya. Terus beri pengakuan secara konsisten. Nah, jadi kalau misalnya hari ini ada penurunan, tetap dimotivasi. Kemarin kamu loh ulangannya Bu Dewi mendapatkan nilai 90, hari ini kok tinggal 70, kenapa? Jadi kita konsisten meskipun anak tidak sesuai ekspektasi kita, gitu, mantan. Terus yang kelima itu fokus pada prosesnya. Sekali lagi nih Bapak Ibu, jadi memang setiap anak itu beda-beda karakternya. Kita diutamakan fokus pada prosesnya. Meskipun dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi dia sudah berusaha mengerjakan. Meskipun dia tidak datang tepat waktu, tapi dia sudah berusaha
berusaha hadir di sekolah. Itu perlu kita apresiasi Bapak Ibu. Jadi sangat perlu kita apresiasi biar menumbuhkan nilai kebajikan dalam diri anak. Nah, contoh perilaku atau apresiasi kebajikannya seperti apa? Nah, misalnya kalimat pembukanya ini. Kemarin saya perhatikan, nah, terus dinilai kebajikannya Bapak Ibu. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi yang di kolom tengah itu merupakan nilai kebajikan. Jadi ada kepedulian, ada rasa tanggung jawab. Nah, ini salah satu contohnya saja. Jadi sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan itu ya. Nah, itu contoh untuk apresiasi. Jadi dibuka dengan kalimat yang menyenangkan. Terus kita gali nilai kebajikan anaknya. Tentang apa mungkin, membantu teman mungkin, menyelesaikan tugas mungkin. Nah, kita ambil nilai kebajikannya. Kemudian kita kaitkan dengan situasi saat itu. Ngoten ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus anak. Nah, di layar ya. Jadi ini untuk kalimat pemantik kasus tentang Iva, Ibu Anas. Di bawah ini adalah contoh jawaban dari pertanyaan pernyataan yang diberikan. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu bisa nanti membantu menjawab ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran matematika berlangsung dia selalu banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan Pak Seno tadi. Seluruh kelas pun tertawa Bapak Ibu melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pada waktu itu Pak Seno hanya membiarkan teman-teman Iva itu tertawa, menertawakan Iva, dan Iva masih disuruh ke depan untuk berdiri sambil menunjuk hidungnya. Suasana kelas menjadi gaduh karena anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jadi ini kasusnya di kelas itu pelajaran matematika ada seorang anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ketika ditanya karena dia mempunyai rasa gugup yang sangat tinggi, dia tidak terkejut sehingga akhirnya gagap saat mau menjawab dan ditertawakan oleh teman-temannya. Tapi Pak Seno hanya membiarkan, malah menyuruh si Iva ini maju ke depan dan ditambah hukumannya dengan menunjuk hidung. Akhirnya kelas menjadi ramai dan gaduh. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Mengapa Bu? Kurang setuju dengan tindakan Pak Seno karena dengan menghukum Iva ke depan kelas itu sudah suatu tindakan yang kurang baik. Karena anak akan menjadi lebih takut dan merasa lebih rendah diri. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Mutia. Jadi tidak setuju ya, karena itu menjatuhkan mental anak menjadi tidak percaya diri. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman ya. Jadi dihukum karena tidak bisa menjawab dan dihukumnya suruh maju ke depan. Nah, kira-kira ada hubungannya enggak dengan tidak menjawab soal matematika dan disuruh maju ke depan dengan memegang hidung? Tidak ada deh. Nah, jadi kalimat pemantik ini menjelaskan kasus ini menjelaskan situasi kelas yang seharusnya itu seperti apa. Jadi ternyata memberikan hukuman kepada seorang anak itu tidak seyogyanya selalu tepat. Nah, anak akan justru akan merasa minder, merasa takut dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, tindakan guru Bapak Ibu untuk
tindakan guru ini dijawab saja ya. Nanti tidak usah ditulis, dijawab langsung saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi? Hukuman. Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bejokan. Hukuman. Disimpan di Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Nah, ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini dapat kita lihat ya Bapak, bahwasanya hukuman itu tercipta karena adanya aturan sepihak. Nah, satu orang saja yang memberi aturan dan dilaksanakan secara kontinu biasanya. Kamu terlambat hari ini harus menulis di kertas saya tidak akan terlambat. Padahal tidak ada kaitannya nih. Dia terlambat dengan hukuman menulis tidak akan terlambat. Terlambat disuruh mengelilingi lapangan, ada hubungannya tidak Bapak Ibu dengan mengapa dia terlambat? Tidak ada nih. Nah, jadi bedanya konsekuensi dan hukuman tuh di situ Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya ada hubungannya. Nah, dia menjatuhkan atau membuat kertas menjadi basah karena telah menumpahkan air. Makanya dia harus mengganti kertas tersebut. Itu ada hubungannya nih, karena sudah merusak kertas. Nah, itu yang harus kita sepakati dan cermati sekarang bahwasanya ada hukuman dan ada konsekuensi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi, kita ke restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini bukan hal baru ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini restitusi ini sebuah proses Bapak Ibu. Di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori Gosen. Jadi di restitusi ini nanti kita akan membuat anak itu kembali menemukan dirinya dan kembali ke kelompoknya itu untuk lebih baik. Dan restitusi ini akan tercipta dengan proses kolaborasi antara guru dengan murid seperti itu. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, ketika ada suatu kasus kepada anak, kita menerapkan restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya anak terlambat, kita suruh dia mengitari lapangan. Nah, itu kita hanya tidak menebus kesalahannya saja, tapi kita tidak bisa menemukan atau membuat anak belajar dari kesalahan. Mungkin anak akan jera besok tidak akan terlambat, tapi dia jedanya karena takut karena disuruh mengelilingi lapangan. Atau mungkin efek terburuknya anak justru tidak akan masuk sekolah karena takut kalau terlambat lagi disuruh mengelilingi lapangan. Seperti itu. Yang kedua ada memperbaiki hubungan. Nah, jadi hubungan antara guru dan murid itu diharapkan lebih baik. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan bukan dipaksa. Ayo kamu sekarang membersihkan toilet kamar mandi. Dipaksa untuk membersihkan toilet. Jadi yang keempat, restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi fokusnya pada karakter anak.
Nah, dan fokus pada solusi, menemukan solusi. Misalnya anak terlambat, solusinya seperti apa biar dia tidak terlambat? Nah, itu digali melalui metode restitusi. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika salah, ketika dia kembali ke kelompoknya, dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Jadi tidak terlambat, sudah dimarahi dan sebagainya. Akhirnya dia kembali ke kelompoknya dengan tidak semangat, dengan lesu. Nah, seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa Bapak Ibu untuk menciptakan restitusi itu tadi? Nah, restitusi itu nanti kita mulai dengan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hampir sama apa beda ya? Beda dengan peraturan. Jadi peraturan itu dibuat pihak sekolah biasanya nih. Tidak boleh datang terlambat misalnya. Tidak boleh memakai sepatu putih, tidak boleh menyemir rambut. Nah, itu kan aturan sekolah yang membuat nih. Nah, kalau di keyakinan ini nanti kita bersama-sama dengan murid, dengan siswa membuat sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan. Mau dibentuk apa kelas kita? Seperti itu. Kamu mau menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, kita menuntut anak di situ Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan? Nah, seperti halnya ini, kita tanamkan ini. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena takut misalnya ya terjadi sesuatu ya, untuk keamanan seperti itu. Tapi kita munculkan dalam diri kita bahwa saya itu memakai helm, ketika mengendarai roda 2 itu merupakan sebuah kebutuhan saya. Saya harus memakainya meskipun tidak ada bapak polisi. Saya harus memakai helm ini karena kalau memakai helm itu saya lebih keren. Saya kepala. Nah, itu motivasi dari diri biar aman. Nah, jadi bukan karena hanya takut ada bapak polisi. Nah, itu salah satu memunculkan keyakinan dalam diri anak itu seperti itu. Jadi kita gali dasar hatinya anak biar anak itu mengetahui sebenarnya apa yang anak inginkan. Nah, itu seperti mencuci 3M, menggunakan masker, terus menjaga jarak, itu waktu pandemi kemarin ya. Nah, itu kita sebagai keyakinan kita bahwa itu adalah safety saya. Begini saya memperlakukan diri saya harus selalu sehat dengan tangan yang bersih, memakai masker dan seperti itu. Itu muncul dari dalam diri, bukan karena si A, bukan karena ada orang seperti itu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini juga merupakan sebuah keyakinan yang harus kita timbulkan. Nah, terus Bapak Ibu, hubungannya apa tadi keyakinan kelas dengan budaya sekolah atau budaya positif? Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu dengan menciptakan peraturan kelas dan peraturan kelas yang ada yang biasanya lebih konotasi negatif ya, anak menjadi lebih takut. Nah, kita ubah menjadi bentuk keyakinan kelas. Nah, jadi diharapkan dari keyakinan kelas ini nanti menimbulkan lingkungan yang positif. Jadi di lingkungan anak, di lingkungan kelas itu muncul lingkungan yang positif, hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita, budaya positif terhadap anak-anak didik kita. Nah, itu harapan-harapan besar kita ya. Nah, di sini ada tentang kesepakatan kelas. Nah, ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas di sini misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalimat-kalimat keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat menarik mungkin, tidak saklek pada aturan dia boleh itu sesuai dengan karakter atau keadaan kelas, keadaan lingkungan sekolah. Jadi menyesuaikan dengan diri anak. Misalnya kesepakatan kelasnya seperti apa? Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas 10 akuntansi. Saya gabung dengan kelas 11 akuntansi.
positif. Nah ini kita wadahi dan selalu kita pantau, karena tidak cukup satu kali Bapak Ibu, tidak cukup satu kali saja dibuat kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Jadi kita harus selalu memantau, okay? Bukan tugasnya wali kelas saja, tapi seluruh guru mapel. Jadi berhak boleh membuat keyakinan kelas seperti itu. Lalu kegiatan pendalamannya ini ada tabel T dan G. Nah ini ada kalimatnya yang seperti apa gitu. Jadi kalau hormat gitu, misalnya kita ambil hormat gitu. Terdengarnya suatu orang berbicara, satu orang berbicara, yuk bantu, yuk saya bantu, misalnya itu kan kalimatnya sudah sangat positif. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah ini harapan-harapan. Di berperilaku misalnya ada tersenyum ramah, terus memberikan salam hormat, menjabat tangan, seperti itu. Yang terlihat itu adalah berempati terhadap perasaan orang lain, terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini boleh kita ciptakan di lingkungan kelas, misalnya menghargai di universal kalimat kebajikannya atau nilai kebajikannya saling menghargai. Jadi kalau pinjam alat di kelas dengan temannya itu harus izin dulu. Itu boleh kita buat kesepakatan bersama. Nah itu di poin menghargai, saling menghargai. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah sekolah jangan sampai ada sampah di atas meja atau di dalam laci. Boleh kita ambil itu di kebijakan atau nilai kebajikan di wawasan lingkungan harus bersih. Jadi tidak perlu banyak poinnya Bapak Ibu, cukup 4 atau sampai 7 poin saja. Itu tapi nanti sudah mengenal dari menghargai mungkin, kedisiplinannya. Nanti disiplinnya beraneka ragam. Misalnya kamu harus datang di pelajarannya pungut tepat waktu, misalnya seperti itu. Kamu harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi di poin nilai kebajikannya hanya disiplin. Uraiannya nanti dibuat secara bersama. Nah itu salah satu contoh kegiatan tentang pendalaman keyakinan kelas. Nah bedanya Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan kelas. Nah jadi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu kan peraturan ya, kita buat peraturan seperti itu. Tapi di keyakinan kelas itu hanya ambil nilai kebajikannya saja. Jadi di tanggung jawab itu nanti sudah meliputi berbagai hal, tanggung jawab pada buku, tanggung jawab pada tugas, seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah itu tidak perlu ditulis dilarang karena kalimatnya sudah negatif. Anak menjadi kesan terlalu takut. Nah, jadi ditekan. Jadi kita ambil nilai kebajikannya menghormati orang lain, seperti itu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran itu menghormati orang lain dan komitmen. Jadi kita ambil nilai kebajikannya. Ada keselamatan, ada kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, keselamatan. Nah itu kita ambil nilai kebajikan itu dan kita tawarkan kepada anak mau yang seperti apa kelasnya. Nanti sesuai dengan perspektif anak kita gali, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikan. Nah itu jadi tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar. Nah, ya itu ada fotonya Andika yang sangat fenomenal. Jadi kebutuhan dasar. Nah, setiap dari diri kita, ini bukan hanya murid, setiap dari diri kita ini mempunyai kebutuhan dasar. Ada apa saja kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu? Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Jadi bertahan hidup itu berkaitan dengan psikologis fisik kita. Nah, bagaimana kita harus bertahan hidup, bagaimana kita harus misalnya mendapatkan makanan, mendapatkan baju. Nah, ini ada kaitannya kalau misalnya tadi ada murid yang terlambat, yang tidak masuk hanya karena tidak ada Jumat berkah. Nah, ini kita gali di sini kebutuhan dasarnya. Oh, ternyata anak butuh makan. Nah, kita nanti cari solusinya.
Seperti itu. Jadi kita gali itu ternyata anak memiliki kebutuhan akan apa? Kasih sayang. Nah, tidak ada yang memperhatikan. Seperti itu. Terus penguasaan. Nah, jadi penguasaan jadi terkait pada hanya ingin menunjukkan diri, ingin misalnya anak ada yang rambutnya disemir merah banyak itu. Nah itu ada juga dia ingin merasa bahwa diakui. Saya mempunyai kekuasaan pada diri saya berhak mewarnai rambut saya, seperti itu gitu. Nah itu kebutuhan anak terkait penguasaan. Ada yang kesenangan. Saya senang loh Bu pakai baju bawah putih yang atas misalnya biru. Nah saya suka Bapak Ibu kalau waktu Senin itu saya memakai jilbab hitam. Nah itu karena kesenangan anak, gitu. Kesenangan anak. Anak butuh kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Nah, nanti kita cari solusi kalau kita sudah menggali kebutuhan dasar anak. Nah itu penjelasannya tadi. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kita healing sejenak. Nah, di pamflet yang sudah saya bagikan di bawah itu ada kuesioner. Ada kuesioner. Tidak banyak Bu, silahkan diisi. Nah, terkait rasa kasih sayang nomor 1 sampai 10, nomor 11 sampai 20 itu kekuasaan, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 itu kesenangan. Nah, nanti silahkan dijumlah dan dinilai Bapak Ibu. Dia dilingkari mawon terus nanti dijumlahkan. Nanti silahkan dijumlah yang kira-kira jumlahnya paling sedikit itu apa. Jadi itu kuesioner ini boleh kita bagikan ke keluarga kita, boleh kita jadi tahu kita tuh keluarga kita butuh apa, seperti itu. Tidak hanya saklek untuk diri kita sendiri atau boleh dibagikan kepada murid. Jadi murid biar kita tahu. Oh mulai ya? Poin 3. Gak bisa belum? Gak bisa. Poinnya yang paling banyak? Poin 3. Poin tentang kebebasan yang paling sedikit. Satu aja, yang paling sedikit. Oh, paling sedikit apa berarti Bang bisa? Rasa kasih sayang. Nah, nggak berarti gini ya. Bang bisa poinnya paling banyak adalah kebebasan. Jadi dia mempunyai rasa kebebasan yang tinggi. Nah, jadi tidak kekurangan. Tapi di poin 1 rasa kasih, 2 di poin kekuasaan dan kebebasan, kesenangan, bisa nilainya kecil. Jadi membutuhkan sebuah kekuasaan dan kesenangan. Nah itu kita menggali di situ. Oh ternyata kebutuhan saya yang kurang itu adalah kesenangan. Kebutuhan saya yang kurang apa Bopi? Kekuasaan dan kebebasan. Oh Bopi tentang apa? Kekuasaan dan kebebasan. Kekuasaan dan kebebasan kurang ya. Ada yang kesenangan. Oh berarti bergeser ya. Paling apa paling dia paling banyak paling? Bahagia dan rasa Poin apa? sayang. Wah, kalau bisa kita dengan Marsha, kalau kekuasaannya siapa? Kekuasaan karena bapak-bapak ini kekuasaan paling banyak itu kekuasaan. Yang paling sedikit apa paling? Kasih sayang. Kesenangan. Oh kesenangan berarti karena ya sama deh. Orang rasa senangnya kurang. Mungkin nggak senang. Lalu orang sadar puasnya. Kesenangannya kurang karena kurang bisa makan sepuasnya. Oh iya betul itu kan. Bisa makan itu. Itu benar-benar menggali diri kita, itu ya Bapak Ibu. Jadi poinnya itu nanti kita bisa mengukur diri kita terkait kebutuhan dasar yang harusnya kita penuhi itu apa? Apakah itu rasa kasih sayang yang diterima, kekuasaan,
kebebasan dan kesenangan. Bu Puji, yang paling banyak apa Bu? Yang paling banyak kebebasan, kebebasan sama kekuasaan. Sama dia ya. Berarti poin yang kurang di poin Kasih sayang. kebebasan. Kalau paling sedikit, Paling sedikit kekuasaan dan satu aja. Kebebasan dan kesenangan. Oh, kekuasaan. Jadi kurang dinilai kebutuhannya di kekuasaan dan kesenangan. Saya tidak ingin Kebebasan dan kesenangan kesenangan yang yang saya dari sini. Bu Nana karena tidak ingin berkuasa, makanya nilai di kekuasaannya kecil katanya seperti itu. saya ingin kesenangan. Gimana Bomi? Saya ingin kesenangan. Kan, Bomi menginginkan sebuah kesenangan. Oke. Berarti yang saya ya, berarti kemungkinan saya sama ya 32 semua itu dari 3. Oh, berarti ya. Yang paling sedikit apa Bu? Paling sedikit kesenangan. Besok kita happy Bu. Ya, itu dia Bapak Ibu, itu kuesioner hanya untuk menggali kebutuhan yang ada dalam diri kita. Boleh sekali menggali kesukaan. Boleh. Nah, boleh sekali. Pekan depan, ya boleh kita lanjutkan di layar nanti deh. sambil bersenang-senang. Sambil bersenang-senang. Ini Bapak Ibu, itu tadi yang terkait dengan kebutuhan dasar. Ini poin yang terakhir tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini poinnya. Poin utama di materi ini terkait 5 posisi kontrol. Nah, posisi boleh memilih 5 posisi kontrol ini. Yang pertama pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, diharapkan sebagai pengukur ini kita hindari karena tadi di awal sudah banyak sekali ya terkait materi-materi menghukum. Jadi menghukum ini lebih ke fisikis anak Bapak Ibu, menghardik dengan kata-kata kasar mungkin, menyuruh di luar tugas mungkin. Nah, itu menghardik, menghukum, seperti itu. Terus yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Hari ini kamu terlambat, saya kecewa dengan kamu. Padahal kamu sudah saya harapkan untuk datang lebih awal. Itu anak akan merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Nah, membuat alasan untuk muridnya. Misalnya sebagai teman, ya udah nggak apa-apa hari ini kamu telat, tapi jangan bilang ya, cuma cerita saja. Nanti saya sampaikan ke guru tiket kalau hari ini kamu tidak telat. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai teman. Terus yang sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, misalnya kamu tahu kan peraturan di sekolah kita bahwa kita ini tidak boleh terlambat, bahwa kita jam 7 itu sudah mulai pelajaran. Kamu tahu kan? Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru ini berada dalam posisi sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang diyakini, alasan-alasan kenapa kamu terlambat. Seperti itu misalnya. Hari ini banyak kok yang terlambat, bukan kamu saja. Tapi kamu sudah sangat baik, meskipun terlambat sudah datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi dibuat pematik-pematiknya yang baik. Nah, ini harapannya kita di sekolah ini menciptakan posisi sebagai manajer. Karena setelah kita pelajari tadi bahwa menghukum, membuat rasa bersalah dan sebagainya, memberi penghargaan, itu kebanyakan hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik, eksternal dari anak, tidak menumbuhkan motivasi intrinsik. Dan kita tidak bisa menggali kebutuhan dasar mereka karena anak datang langsung dihukum, sana membersihkan
dasarnya. Jadi kita diharapkan di sini di sekolah kita ini nanti bisa menciptakan posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi, menguatkan pribadi anak. Ini yang penting Bapak Ibu, menguatkan pribadi anak. Misalnya, kamu telat, kamu terlambat, kamu melakukan kesalahan ini. Banyak yang melakukan seperti ini, bahkan lebih dari kamu. Tapi guru bangga dan mengapresiasi kamu tetap bertahan di sini. Misalnya seperti itu. Jadi ada penguat untuk anak, penguatannya diberi penguatan, tidak serta-merta langsung diberi hukuman. Kemudian setelah anak tersebut dikuatkan, kita mengajak anak untuk sama-sama mencari solusi. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalnya saya kecewa dengan kamu. Nah siapa yang mengatakan? Jadi membuat orang merasa bersalah tadi ya. Kamu tidak pernah benar melakukan pekerjaan dan tugas yang sudah saya berikan. Itu kita bertindak sebagai penghukum tadi. Ayo lakukan demi ibu, demi mbak guru, lakukan, kamu masuk lagi ya besok demi saya. Itu kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini misalnya di sekolah TK ini misalnya. Kalau kita misalnya, apakah kamu mau mendapatkan reward dari saya? Misalnya sarapan gratis. Kalau besok kamu hadir tepat waktu. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah yang kita harapkan kita adalah sebagai manajer. Bagaimana kita, atau pertanyaannya seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak dibimbing untuk menemukan akar permasalahannya dan bersama-sama dari anak itu akan timbul solusi. Nah solusinya di sini nanti kita di segitiga restitusi. Nah kemarin saya mempraktekkan di segitiga restitusi ini di manajer kontrol, di 5 posisi kontrol yang manajer, karena itu harapan kita bisa menemukan kasus atau solusi pada anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu langkah-langkahnya? Ini dia langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Jadi kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya kok anak yang disempit rambutnya, banyak itu yang disempit rambutnya. Terus kemudian ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu menyempit rambut kamu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan ini? Nah misalnya, karena saya senang Bu, saya merasa gaul, karena saya merah. Di warna-warna itu gaul Bu, saya senang. Terus setelah anak mengungkapkan tujuan atau alasan kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian kita gali lagi. Ada nggak cara lain biar kamu senang tapi tidak dengan rambutmu yang pirang, tapi tidak dengan kamu terlambat, misalnya seperti itu. Jadi kita bimbing anak untuk mencoba menggali dasar harinya. Setelah itu kita tanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini gunanya kita membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Jadi di awal kita harus sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar, misalnya tadi kita sudah buat disiplin misalnya. Jadi kamu tidak menyemir rambutmu dengan warna pirang itu berarti kamu sudah melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas yang apa? Kedisiplinan misalnya. Saya tidak disiplin, seharusnya memang rambut itu warnanya hitam. Seharusnya memang saya itu datang di sekolah jam 7. Seharusnya saya itu mengikuti pembelajaran. Nah itu misalnya kita menggali dari nilai keyakinan yang sudah kita ciptakan. Kamu selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita stabilkan, kita gali melalui nilai keyakinan itu tadi. Seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu langkah dari segitiga restitusi. Jadi penerapan dari posisi manajer yang kontrol 5 tadi ya, 5 posisi kontrol lagi, yang bagian manajer itu langkahnya di segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti yang disampaikan tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah seperti itu anak dibimbing, lalu biar kamu tidak terlambat besok berarti bagaimana? Misalnya karena dia gak mengingatkan,
besok saya akan berusaha tidak bangun tidak telat Bu. Lalu bagaimana biar kamu bangun tidak telat? Misalnya kita bimbing anak untuk menemukan solusi. Saya akan menyetel alarm atau mungkin saya akan tidur lebih awal. Nah, kita memunculkan seperti itu pada diri anak. Meskipun dengan kondisi murid kita yang luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, kita berharap dengan keyakinan kita itu juga bisa merubah diri anak. Jadi kita lebih bersabar pada anak. Nanti anak akan lebih membuka dirinya karena dia sebagai yang menentukan mengontrol diri mereka tadi. Itu terkait segitiga restitusi. Nah, itu ada role play Bapak Ibu di paket yang sudah saya bagikan. Itu terkait dengan dialog. Nah, dialog, contoh dialog penyelesaian kasus kosong atau di rumah bisa dibaca-baca. Oh, bagaimana saya seharusnya menangani kasus anak seperti itu. Itu jadi ini role play-nya. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait yang saya sampaikan tentang materi hari ini. Nah, ini kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Sayang sekali guys, soalnya tidak menyala. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita mulai dari mengajak anak untuk menggali peraturan di sekolah. Kemudian setelah anak menggali peraturan di sekolah itu apa, kita tanyakan kepada anak kebutuhan kelasnya seperti apa, keinginannya seperti apa. Nanti mungkin di TKR akan lebih berbeda lagi Bapak Ibu, karena kebetulan saya di kelas akuntansi. Nah, yang notabene anak putri, nah mungkin akan banyak hal positif yang diinginkan. Tapi kalau di TKR, nah nanti kita coba ya, bagaimana anak-anak TKR ini membuat sebuah keyakinan kelas. Ini boleh dibuat oleh guru mapel, kalau nanti setelah bersama guru mapel mungkin ada kesepakatan bersama wali kelas. Nah, ini akan menjadi keyakinan kelas bersama. Nah, seperti itu ya. Setelah dibuat pembuatan keyakinan kelas ini nanti diharapkan dipatuhi oleh anak. Nah, jadi anak nanti dibagikan kertas untuk dibuatkan keyakinan, kita jelaskan semuanya. Nah, ini terkait kasus segitiga restitusi. Nah, jadi ada contohnya tidak terima karena pekerjaannya dicontek misalnya. Ini hanya contoh skenario saja. Kita terapkan di anak-anak sekolah kita yang memang dengan berbagai macam kasus. Nah, kita mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas tadi dan menanyakan kebutuhannya sampai dengan menggali keyakinan yang sudah disepakati. Ada kasus 2 itu tentang menstabilkan, kasus 2 tentang yang terlambat, kenapa harus sering terlambat, kita gali alasan-alasannya, kemudian kita mencoba memunculkan mencari atau menanyakan solusi apa yang ditawarkan anak. Jadi bukan kita yang menawarkan, jadi anak sendiri kita bimbing anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Itu contoh dari saya nih Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat beserta dengan penyelesaian kasus tentang segitiga restitusi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Kalau memang ada, nanti kalau tidak bisa saya jawab, akan saya jadikan PR. Atau mungkin yang bisa membantu menjawab, bisa. Ada yang ditanyakan? Betul ya? Pas ya? Pas, alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kerawuhanipun panjenengan mengikuti kegiatan desiminasi hari ini. Mohon maaf sekali sudah merepotkan dan mengganggu waktu luangnya. Nah, semoga dengan apa kegiatan kita hari ini kita mendapatkan manfaat khususnya untuk kemajuan sekolah kita. Besar harapan saya apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa diterapkan di kelas kita untuk anak-anak didik kita. Mungkin itu Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kebersamaannya.
Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ovi tanggapannya setelah mengikuti kegiatan diseminasi di modul 1.4 ini, budaya positif? Ya, terima kasih Bu Dewi. Dengan kegiatan kita pada siang ini, saya merasa senang dan bahagia. Terus saya bisa memahami tentang kegiatan budaya positif dan di samping itu saya juga mengetahui bagaimana cara memperlakukan siswa dengan baik ya. Dan saya akan menerapkannya di kelas, di pembelajaran waktu saya mengajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ovi. Terima kasih.